yang berjudul Cinta Preman Tersesat. Selamat menikmati. Ada kok di sana. Ya Allah, lazim terlalu. Sibuk jualan dimsum. Lupa, nama belum. Selamat malam para hadirin. 6 tahun kita berpisah, 6 tahun panggung ini sepi. Tak ada tawam bahana, tak ada suara dari Karang Taruna, tak ada cinta yang tersesat di jalannya. Malam ini di hadapan warga RT 12 RW 10 yang legendaris, Opret Dubla telah kembali. Selamat datang kembali di panggung kita. Inilah Opret Dubla dengan cerita Cinta Preman Tersesat. Diceritakan di kampung Dubla yang sangat asri dan tentram, terdapat segerombolan preman-preman yang cukup meresahkan warga dengan pimpinan preman yang disegani. Mereka lah preman tersesat. Tapi ada satu sosok yang selalu mengacaukan preman-preman tersebut dengan tingkah lakunya. Preman-preman tersebut juga mulai goyah pada saat salah satu dari mereka ingin mengejar cintanya. Di pagi hari yang cerah, Jono, Budi, Asep, dan Kemal sedang sarapan di base camp preman, yaitu warung Poimah. Seperti biasa, mereka bercakap-cakap mengenai kegiatan mereka. Oi ma, mie goreng satu po, pakai cabai rawit ya. Kalau gua merebus pak. Esok ngene enak pun gorengan. Kopi hitam siji po. Saya juga, Pok. Kopi hitamnya jadi 2 ya? Lupa deh, bayar dulu tuh utang, baru gue bikinin. Enak aja, utang udah sebulan, tapi udah mau mesen lagi. Udah po, bikinin aja. Hari ini kita mau ngambil setoran di pasar depan. Pasti dibayar. Tahu deh pak, siang nanti dibayar. Buruan deh, lapar nih. Bener ya, awas aja lu sampai pada kagak bayar. Tahu sendiri akibatnya. Bos, kita harus ada restoran di pasar nih bos. Kalau enggak kita bisa dihajar sama si Po. Tahu sendiri, terakhir kali aja si Po sampai biru-biru disakitin goceng. Iya lagi, pada nunda-nunda buat bayar setoran. Gue juga nggak mau disarutin. Bos, bos tak parah semua nih. Malah jadi sentimen. Udah. Nanti coba saya yang minta ke pasar. Kalau nggak dites juga, baru deh bos yang bisa turun tangan. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ada preman-preman kampung nih. Kalian ini kayak mie instan deh. Panas, ribut, tapi bikin ketagihan. Wah, muncul lagi nih ular sawah. Sayang,
Diva nggak pernah muncul. Diva itu grand entrance. You know, catwalk. Dan tada! Sampeyan iki make sabun apa? Mampunya wis tercium dari 10 meter. Mandi cahaya sayang. Sama serum wajah 3 lapis. Tapi cinta doang yang belum 3 lapis. Alah, ribut lu semua. Mana mie gua? Nih, aku udah tambahin cabe biar hidup lo makin pedes. Bener-bener kayak ular sawah tuh Siska. Udah, cepet-cepet habisin. Biar Kemal langsung jalan tuh ke pasar ngambil setoran. Oke, Bos. Pada siang harinya, setelah para preman mengambil setoran di pasar, mereka berniat untuk membayar hutang di warung Poima. Tetapi mereka melihat sosok Siska yang sedang berbicara dengan Sarah. Alhamdulillah, kali ini pasar bisa bayar setoran ya bos. Iya bagus nih. Jadi bisa bayar utang kita ke Pok Ima. Nanti kalau ada sisanya baru kita bagi-bagi. Bos, gawat bos. Ono udah derik. Nggak salah. Cangkemku. Siska maksudku bos. Malah, gawat nih. Nanti bisa-bisa kena wajan lagi. Malah bisa diambil di duit setoran sama dia. Mending kita ngumpet aja, Bos. Hai cinta. Ini bunga yang kamu pesan. Bunganya aku rawat dengan segenap cintaku. Walau aku tak ada yang mencintai. Aduh, Dudu, cantik banget sih bunganya. Terima kasih loh Mbak Siska. By the way, Sarah, kamu habis ini mau kemana lagi? Jelong-jelong ya? Waduh, jelong-jelong kemana tuh Kak Sarah? Pasti sama cowok barunya ya? Enggak kok, aku habis ini mau beres-beres TK. Kamu juga ayo cepat, bantu aku beres-beres, Mir. Ya udah deh kalau gitu. Diva kampung mau lanjut dulu, Cin. Oke, Besti. Dadah. Emang bener-bener cantik ya. Siska, Bos. Siska kan? Pasti Siska. Ayo, aku. Sarah lah. Perempuan cantik dia tuh cocok dibilang bidadari. Abot, bos. Di Eki orang selevel karo kita. Ya, namanya cinta mah gak ada yang tahu, Sep. Tapi bos, dia kan anak kepala desa. Pak Kades juga kan galak bos. Iya toh bos. Pak Imahoi orang unik karo Pak Kades. Lebih kita bos. Gua gak peduli. Pokoknya gua harus bisa dapetin cintanya si Sarah. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk coba keluar. Semua pasti ada jalan keluar. Cobalah berusaha. Setelah para preman mengambil setoran pasar, mereka kembali ke base camp warung Empok Ima dan membicarakan rencana untuk mendapatkan cinta Sarah dengan bantuan dari Siska yang tiba-tiba saja datang. Oh Ima. Oh, Ada apa sih manggil-manggil gue kayak gitu? Lo kira gue masih gadis? ya elah, kok. Masih aja gak bisa diajak bercanda. Soalnya lo belum pada bayar hutang sih, jadi sensi gue. Tenang, Po. Kita bayar sesuai yang dijanjin tadi pagi. Nih, udah lunas. Nah gitu dong, kan gak jadi gue ambil kemoceng. Padahal udah gue siapin buat kalian. Ya jangan dong Pok. Gini-gini kan kita juga gak pernah bohong sama Empok. Emang lu doang dah Mal yang paling benar.
Yang lainnya mah kagak. Oh, iya tuh, Pok. Masa cuma kayak mantok sendiri bilang paling bener. Ya udah ah, bawel, pesanan kayak biasa Kang. Yoi, Pok. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin rencana supaya gua bisa dapetin hatinya si Sarah? Ada yang punya ide nggak lu pada? Wah, nihil bos. Sampai sekarang saya juga belum pernah deket sama perempuan. Berandui otak aku bos kalau tentang yang-yangan. Gue juga gak punya ide bos. Gue aja udah ditolak perempuan 99 kali. Aduh, salah gue juga sih nanya ke kalian pada. Nanya siapa lagi gue ya? Wah, dengar-dengar ada yang mau dapetin hati Sarah nih. Mau ikutan dong dari cara kalian? Hihi. Emang lu tahu caranya sis? Ya tahu dong. Hari ini kelas cinta dimulai. Modul 1. Cara mendekati cewek tanpa ditampar. Tapi gua kayak grogi gitu sis. Grogi itu wajar. Bahkan dulu aku pas nembak cowok, kakiku gemeter. Meskipun sambil nyanyi dangdut di atas panggung. Ah, udah sis. Buruan kasih tahu caranya ke gua. Secara teori sih strategi dari Siska masuk akal sih bos. Stop, Profesor Preman. Ini cinta, bukan skripsi. Main siap praktek. Praktek? Nih kipas, latihan bilang, hai, kamu cantik banget deh. Tapi jangan melotot, nanti dikira setan. Tapi ini yakin rencana ini bisa sis? Yakin lah, Cin. Rencana ini dibuat Siska si Citar Membahana. Nggak mungkin gagal. Beberapa hari kemudian, Jono mencoba untuk menjalankan rencana untuk mendapatkan hati Sarah. Jono mencoba menghampiri rumah Sarah, akan tetapi Bedaknya tipis aja, Jo. Bukan buat pentas sirkus. Sis, ini beneran gua harus dandan kayak gini nih. Kecantikan itu luka, sayang. Tapi cinta lebih dalam lukanya. Aduh, meledak hatiku. Oh. Sis, lo bisa nyalon juga. Sayang, aku ini multitalenta. Buka salon, nyulam alis, jual bunga, bahkan ngasih nasihat cinta buat preman galau kayak Jono. oh, hebat Siska. Kira-kira pendapatmu kita iki bisa jadi apa selain preman sis? Jadi setan. Ya ampun. Maksudku jadi itu loh yang bawa-bawa pentungan. Apa sih namanya? Aduh, aku lupa. Apa itu sis? Hansip. Bukan sayang. Itu loh yang biasa jaga di pos mall. Masa gitu aja nggak tahu sih? Nggak cocok deh. Security. Nah, itu pinter kalian. Nggak nyesel aku selalu memberikan edukasi ke kalian. Oke, Jono, udah selesai. Sekarang kamu cus jelong langsung sampai Sarah. Oke, doain gua ya, friend.
Permisi, Sarah. Permisi. Oh, ternyata Jono. Ada apa kamu kesini panggil-panggil Sarah? Permisi, Pak Rahmat. Saya kesini mau bertemu dengan Sarah. Mau ajak keluar jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan? Gak boleh. Sarah itu anak perempuan kesayanganku. Apalagi kamu seorang preman yang kerja dengan restoran di pasar depan. Mana percaya saya sama kamu, Jono? Ya, Pak. Tapi kan... Gak boleh. Saya gak mau anak saya jalan-jalan sama preman. Berbahaya. Udah, sana, mending kamu pulang. Cuci kaki, cuci tangan, tidur. Pak, saya kan bukan anak kecil. Yang kalau mau tidur tuh harus dibilangin dulu. Oh, berisik kamu. Udah sana, pulang saja. Aduh, siap. Padahal semua rencana bisa berjalan kalau bos bisa ajak Sarah keluar rumah. Ternyata yang paling berat itu ada di bapaknya. Emang benar deh Pak Rahmat. Galaknya nggak ada yang bisa nandingi. Pantes aja Pak Ima juga takut sama Pak Kepala Desa. Mas Jono, loh, kok rapi banget mas? Tumben. Sarah. Enggak Sarah. Iya Sarah, ini lagi rapi. Tadi mau ajak kamu jalan-jalan. Tapi bapak kamu kayaknya nggak suka deh sama aku. Aduh, si bapak. Udah gak apa-apa, aku juga diam-diam keluar rumah. Padahal gak dibolehin buat keluar. Emangnya kamu mau kemana Sarah? Ini loh, aku mau beli beberapa perlengkapan buat besok ngajar di TK. Soalnya si Mira katanya udah ada janji. Kalau gitu, mau aku temenin gak Sarah? Oh iya boleh, kalau temenin Mas Jono pasti aman. Soalnya kan Mas preman di sini. Iya juga Sarah. Ya udah, yuk jalan. Sampai sini aja ya Sarah. Aku takut kalau nanti ketahuan sama bapak kamu. Iya Mas Jono, makasih loh udah jagain aku sebegitunya. Hehehe, gak apa-apa Sarah. Biar gak ada yang berani deket-deketin kamu. Oh iya Sarah, ini buat kamu. Wah, terima kasih Mas Jono. Coklat dan ini pasti bunga dari Mbak Siska ya? Iya Sarah, dari Siska. Aku berpakaian gini juga dibantu Siska kok. Hehehe. Bagus dong, lebih cocok Mas Jono penampilannya kayak gini. Kelihatan lebih baik daripada pakai sekarang premannya Mas Jono. Kalau gitu, aku langsung pulang ya Sarah. Dadah. Sampai kita tua.
Iya, dia banyak drama soalnya. Beberapa hari kemudian, seseorang datang dengan menggunakan kendaraan mewah menuju rumah Sarah. Jono, Budi, Kemal, dan Asep melihat orang tersebut masuk ke dalam rumah Sarah dan berbincang-bincang dengan Pak Rahmat yang kemudian Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Rahmat. Semoga ada kabar baik yang saya terima secepatnya. Sama-sama Nak Sandi, saya akan beritahu anak saya Sarah secepatnya untuk mendapatkan jawaban darinya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Rahmat. Oke Nak Sandi, hati-hati di jalan. Woi, siapa lo? Bukan orang sini ya lo? Habis ngapain lo di rumah Pak Kades? Berbagi ke sawah. Lu pada masih bermain di sini ya? Wajar aja sih tampilannya udah kayak gini. Wait, santai dulu. Kita cuma nanya nih, Anda siapa? Dan ada kepentingan apa sama Pak Kades? Gua Sandi. Gua ke rumah Pak Rahmat karena gua ada perjodohan sama anaknya, Sarah. Gak penting juga gua ngomong sama kalian. Gak cuma preman. Wasting my time bro, time is money. Dijodohin? Sarah dijodohin sama orang sombong kayak lu? Ya jelas lah, gue punya duit. Makanya lu cuma preman-preman kampungan. Tahan dulu Sep, jangan main langsung pukul. Nanti berabe masalahnya sama Pak Kades. Mending lu semua minggir dah, gak usah ngalangi jalan gua. Wah bos, gimana nih? Si Sarah dijodohin sama Pak Kades. Bisa gagal nih rencana bos buat dapetin hatinya Sarah. Bener tuh bos, dia ancaman terbesar saat ini. Sialan, ternyata cinta ini gak semulus Paknya Siska. Kita harus bertindak kalau udah begini. ini waktunya tak mungkin. Hei manis, ada apa sih kalian ini ribut-ribut? Pasti ngeributin Eka ya? Bukan sis, si Sarah dijodohin sama Pak Kades sama laki-laki kota yang sombong itu. What? Sister Eka dijodohin? Sama siapa orangnya? Namanya Sandi, itu mobilnya baru jalan sis. Oke, detektif Mega Bintang Diva Kampung Dubla akan kembali dengan informasi terbaik untuk kalian. Keesokan harinya, Pak Rahmat berbicara dengan Sarah mengenai perjodohannya dengan Sandi. Tetapi, jawaban tak terduga membuat Pak Rahmat miris hati. Sarah, sini nak, Bapak mau bicara sama kamu. Iya Bapak, ada apa? Kamu ini kan sekarang sudah jadi wanita dewasa, cantik, baik, pintar, dan penurut sama Bapak. Tapi sepertinya sekarang sudah waktunya untuk kamu mencari pasangan hidup. Maksud Bapak, Sarah menikah? Iya nak, Bapak juga sudah carikan calonnya. Dia itu Sandi, orang kota yang cukup sukses, sudah punya warteg di mana-mana.
Pak, aku nggak mau sama dia. Aku juga belum kenal sama dia. Aku nggak mau kalau dijodohin begini, Pak. Udah, kamu gak usah ngelawan. Kamu tuh cukup ikutin apa yang Bapak suruh. Gak usah ngebantah-bantah. Bapak, selama ini aku selalu ikutin apa kemauan dan keinginan Bapak. Tapi Bapak nggak pernah sekalipun ngasih aku kesempatan buat ngikutin keinginanku sendiri. Kalau masalah cinta seperti ini, aku nggak bisa terima, Pak. Pokoknya aku nggak terima. Udah cukup aku ikutin semua keinginan Bapak. Sarah, bukan begitu maksud Bapak, nak. Tunggu. Sarah! Pelan-pelan, Mbak. Ponjok jatuh. Diri aja sebelah sini. Kak Sarah? Loh, Kak Sarah kenapa nangis? Aku dijodohin sama bapakku, Mir. Tapi aku nggak mau dijodohin. Apa? Kak Sarah dijodohin? Waduh, gawat. Terus gimana, Kak? Kakak terima? Enggak, Mir. Aku nolak dan aku kelepasan buat isi hatiku ke bapak. Nggak apa-apa, Kak. Lebih baik dikeluarin isi hatinya daripada dipendam. Nanti jadi penyakit hati. Terus kakak sekarang gimana? Ini udah tengah malam loh. Iya, Mir. Ini aku lagi tenangin diri dulu. Nanti juga aku pulang kok. Ya udah, kalau gitu aku temenin sampai kakak tenang dulu ya. Beberapa hari kemudian, Mira mendatangi base camp para preman secara rutin, yaitu Warung Po Ima, untuk melaporkan informasi tentang dijodohkannya Sarah dengan Sandi, si orang kota yang sombong. Tetapi Mira tidak menemukan mereka. Kemanakah mereka? Po Ima, apa lihat preman-preman di sini nggak, Po? Mana Kemal juga nggak kelihatan pula. Mira, preman-preman? Nggak lihat tuh. Udah berapa hari ini mereka nggak kesini. Emangnya kenapa, Mir? Loh, emang Po Ima belum tahu info terbaru? Emangnya ada apa, Mir? Emangnya penting banget ya? Itu loh, Po. Si Kak Sarah mau dijodohin sama Pak Kades, sama orang kota sombong. Hah? Yang bener, Mir? Wah, ini bahaya banget sih buat preman-preman itu. Iya nih bahaya. Kok bahaya? Emang kenapa, Po? Po Ima tahu sesuatu ya? Enggak kok, Mir. Ngomong-ngomong, festival budaya buat pekan depan, kamu bakal tampil nggak, Mir? Kayaknya enggak deh, Po. Malu kalau harus nyanyi lagi. Kayaknya aku nggak bakat. Nggak apa-apa kok, Mir. Buat ajang lucu-lucuan aja. Tapi, masa kamu kalah sih sama preman-preman kampung itu? Katanya mereka ada yang mau tampil loh. Masa sih? Ih bener nih, Po Ima pasti tahu sesuatu. Cepet kasih tahu. Rahasia dong. Mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Beberapa waktu kemudian, para preman pun sudah berkumpul kembali setelah menghilang begitu saja. Mereka kembali pada saat festival budaya diselenggarakan. Ternyata Sandi, si orang kota yang sombong, ikut dalam acara tersebut. Bagaimana kelanjutan cinta Jono, sang preman, dalam menghadapi masalah ini? Lagu ini untuk kalian semua yang pernah sakiti cinta, tapi tetap glowing.
Kak Siska keren banget malam ini. Itu udah biasa, tapi nyanyi brutal itu luar biasa, Cinta. Iya mbak, kamu bisa pede banget kayak gitu. Kalau aku sih malu. Jangan pernah malu, cantik, sama apa yang kamu punya. Tebarkanlah pesona yang membahana untuk warga, supaya mereka merasakan cintamu terhadap desa ini. Ih, cocok banget kan, Cin? Selamat malam warga desa. Saya lupa namanya, Dubla ya. Terima kasih atas sambutan yang sangat sederhana ini. Saya Sandi Nugroho, Sarjana Ekonomi Internasional, alumni kampus top di Jakarta, dan juga pengusaha muda yang tahun lalu masuk majalah Penting Gak Penting Mingguan. Saya kesini karena saya peduli. Saya ingin tunjukkan bahwa desa ini bisa lebih maju, lebih berkelas, dan lebih berperadaban. Tapi tentu bukan dengan mengandalkan preman-preman kampung yang kerjanya cuma ngerokok dan nagih pasar tiap bulan. Coba tanya diri kalian, kenapa desa ini gak maju-maju? Karena kalian terbiasa dihibur oleh orang-orang seperti siapa tuh? Jono. Hahaha. Jono itu simbol keterbelakangan orang yang, maaf, bawa keringat, nggak bisa ngomong rapi, dan satu-satunya dia yang bisa cuma mukul tembok dan coret tembok. Saya datang bukan buat ikut-ikutan main drama picisan. Saya datang untuk menunjukkan bahwa Sarah layak dapet cowok yang bisa ngajak dia ke luar negeri, bukan ke warung kopi pojok sawah. Lo aja yang Saya harap ke depan ini desa ini belajar memilih panutan, bukan preman jadi idola, tapi pengusaha seperti saya yang bisa bawa perubahan nyata. Terima kasih, semoga tercerahkan. Saya tanya baik-baik, lo kesini mau nyari pasangan apa mau nyari musuh sekampung? Lo pikir lo udah ngasih apa ke desa dan kampung ini? Siapa yang nolongin adik gue pas hampir kesambar motor? Jono dan kawan-kawannya. Kita ini memang desa, tapi bukan berarti kita gak punya harga diri. Saya gak menyangka bahwa kamu itu searogan itu, Nak Sandy. Orang kota. Iya, sombong beut sih. Gelar doang panjang tapi ngomongnya nyakitin. Teriris hati Eka. Apalagi iya udah hina Jono. Jono, naik ke panggung, buktikan siapa dirimu. Maaf, keceplosan suara asli Eka. Jadi mau. Gua
memang preman. Gue gak punya jas kayak dia. Gak punya jasa keren. Gue cuma punya diri gue dan hati gue. Tapi di desa dan di kampung ini, gue bukan siapa-siapa yang sok jadi siapa-siapa. Gue cuma orang yang cinta sama Dubla dan juga Sarah. Cinta itu bukan soal jas yang licin, tapi soal hati yang gak licin kabur pas masalah datang. Aku gak jago nulis, tapi buat kamu aku belajar. Sarah, kamu terang di gelapnya malam. Kamu air di tengah warung yang kehabisan es batu. Aku mungkin kasar, tapi cintaku padamu lembut kayak kue bolu di warung Po Ima. Kalau lo sama gua, mungkin lo gak bisa liburan ke Bali tiap bulan. Tapi lo akan punya orang yang jaga lo setiap hari. Gua mungkin bukan masa depannya kinclong, tapi gua siap bersihin masa lalu buat masa depan kita. Gua gak sempurna, Sarah. Tapi kalau lo mau jalan bareng gua bakal buktiin. Cinta preman juga bisa jadi cinta sejati. Cinta gak butuh gelar. Aku pilih preman yang punya hati. Jono, kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa berubah. Saya tidak pernah komentar dengan dirimu, karena dengan adanya kamu, desa Dubla ini menjadi aman. Terima kasih Pak Kades. Sekarang saya bukan lagi Jono sang preman, tapi Jono sang penjaga. Alhamdulillah ya Jo, lo berhasil. Rencana Siska emang luar biasa. Gak sia-sia gue dukung lo dan yang lain Jo. Pergi aja lu dari sini. Orang kota sombong, arogan kayak lu, gak pantas di sini. Pergi gak lu sebelum gue bakar lu di sini? Mir, udah jangan diterusin. Biarin aja dia pergi sendiri dengan rasa malu. Mas Kemal kemana aja? Kok baru kelihatan? Aku rindu loh Mas. Jangan keras-keras suaranya, nanti yang lain dengar. Oh, pantas aja. Kemarin pas kamu nyanyi preman-preman, disebut si Kemal. Ternyata... Po, tolong Po, jangan keras-keras. Kalian ini main sembunyi-sembunyian. Para warga, denger ya. Eka mau kasih tahu nih, sebenarnya si Kemal sama Mira tuh udah pacaran duluan. Terus si preman-preman ini ikut pendaftaran kerja yang baru. Dan mereka lolos semua. Ih, cocok banget sih. Mau berubah demi wanitanya. Kapan ya aku dapat pasangan kayak mereka? Sama banget. Jadi, Mira udah duluan sama Mas Kemal nih. Hehehe, iya. Aku gak habis pusing deh. Jadi, sekarang kalian bukan preman-preman lagi? Iya, bukan Bu. Saya kira kamu disebut sang penjaga alias security. Bangga deh gue sama kalian. Preman-preman yang bikin lucu, sekarang jadi jaga desa. Semoga gak ngutang lagi ya. Siap, tidak akan Po. Semua ini berkat dukungan kalian dan tentunya dukungan Siska. Love you all. Roar. Warga Dubla tercinta. Inilah hari di mana cinta seorang preman disahkan oleh hati. Dan ya sebagai saksi hidup, penata gaya, sekaligus tukang sewa sound system, bangga banget. Hidup Kampung Dubla.